Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik pada hari ini merayakan pesta Santo Yohanes Rasul atau penulis Injil. Dari bacaan Injil yang telah kita tampilkan tadi atau ditampilkan oleh kalender liturgi Gereja Katolik, itu berbicara tentang para murid pasca Yesus wafat di salib atau pasca Yesus dikuburkan. Jadi diinformasikan bahwa perempuan-perempuan itu pagi-pagi mereka pergi, minggu pertama pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur, tetapi mereka tidak melihat Yesus di situ. Oleh karena itu mereka berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Jadi murid yang lain yang dikasihi Yesus ini mungkin merujuk kepada Yohanes ini ya, Yohanes pengarang Injil. Jadi reaksi spontan yang ditampilkan oleh Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus ini, tanpa berpikir panjang mereka langsung pergi ke kubur untuk menyaksikan sendiri apakah pernyataan informasi yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu benar atau tidak. Oleh karena itu mereka langsung menuju kubur. Dan Yohanes ini, Yohanes yang dikasihi Tuhan ini, dia lari lebih awal dari para Petrus. Nah, sampai di kubur dia melihat bahwa kubur itu memang kosong. Suatu kain-kain yang tadinya digunakan untuk membungkus bayi Yesus, membungkus mayat Yesus itu sudah berada dalam posisi yang berbeda dan bahkan sudah tertata rapi. Nah, Petrus pun masuk ke dalam kubur itu, menyaksikan bahwa memang betul apa dikatakan perempuan-perempuan tadi itu ya, bahwa Yesus tidak ada di tempat. Tapi mereka belum sampai pada pemahaman tentang kebangkitan itu ya, tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ini masih merupakan peristiwa awal bagi para murid Petrus dan kawan-kawannya, di mana Yesus atau peristiwa pasca kebangkitan yang dialami oleh Yesus. Nah, teman-teman saudara-saudari yang terkasih, karena penasaran, murid yang dikasihi Tuhan tadi itu menyusul Petrus ke dalam gua, karena ketika dia sampai di gua tadi dia belum sempat masuk. Mungkin berpikir apa ya, tapi setelah Petrus masuk dia pun menyusul
Petrus dari belakang. Dan dia melihat peristiwa itu, melihat bahwa kain-kain yang tadi digunakan untuk membungkus membungkus mayat Yesus itu sudah berada pada tempatnya masing-masing dan tertata sangat rapi. Nah, di situ mungkin dia mungkin teringat akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Pada hari ketiga ia akan bangkit. Atau mungkin juga ada suatu dorongan atau gerakan tersendiri dalam batin dan hatinya. Sehingga tadi dikatakan bahwa ketika dia melihat itu, dia percaya. Nah, maka murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Ya, terus dia melihat itu, kemudian dia percaya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dari Yohanes Rasul atau penulis Injil ini adalah seorang yang dekat dengan Yesus. Dikatakan bahwa dia itu sangat dekat dan murid yang dikasihi oleh Yesus. Oleh karena itu dia sangat dekat dengan Yesus. Pada suatu peristiwa ketika Petrus tidak berani menyampaikan sesuatu, lalu kemudian dia menyuruh Yohanes, murid yang dikasihi itu, untuk menyampaikan maksud Petrus kepada Yesus. Di sini Yohanes juga tampil di bawah kaki salib Yesus. Waktu Yesus itu murid-murid yang lain tidak ada di situ, Yohanes ini yang menemani Maria menyaksikan semacam pesan terakhir dari Yesus, di mana Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes dan Maria dipercayakan oleh Yesus kepada Yohanes sebagai ibunya. Tempat di mana Yohanes ini nantinya belajar banyak tentang kebajikan Maria. Dan juga Yohanes ini adalah seorang, dikatakan tadi, penulis Injil. Santo Yohanes Rasul dan penulis Injil. Itu mungkin Injil Yohanes ini ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus ini sekitar tahun 90-an bahwa tulisan-tulisan Yohanes dalam Injil ini sangat-sangat bahasanya sangat-sangat tinggi, sehingga dia itu dilambangkan dengan elang Bahasanya sangat tinggi, sangat filosofis, tetapi memang sangat-sangat membentuk pikiran kita, rasionalitas kita untuk sampai pada pemahaman tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau dibaca dengan baik tulisan-tulisan Injil Yohanes ini, tulisannya itu benar-benar mengarahkan kita pada posisi di mana Yesus yang datang ke dalam dunia itu bukan sebagai manusia biasa saja, tetapi dia itu adalah Allah, Putra yang menjelma menjadi manusia, lalu kemudian merelakan dirinya mengalami penderitaan, bahkan wafat di salib, bahkan dikuburkan ke dalam tanah seperti manusia biasa. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga dalam bacaan Injil Yohanes, secara khusus pada bagian pertama dari kitab suci itu, Yohanes memberikan semacam sebuah pengantar berkaitan dengan Yesus yang datang ke dalam dunia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas di sini kesaksian Yohanes dalam Injilnya siapa itu Yesus. Yesus adalah firman dan dia itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan.
Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalam tulisan Yohanes, dia menuliskan Injil sangat bagus ya. Refleksi iman yang begitu mendalam, terinspirasi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.